Hidayat kita akan sembah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hidayat. Dokter Hidayat bisa nyambung? Bang Oma masih kita simpen nih. Ada Bang Oma Kiai. Dokter Hidayat, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Sehat-sehat dokter ya. Harus sehat. Harus sehat, Masya Allah. Dan semangat. Luar biasa. Baik dokter, saya kira yang ada di sini dan juga di 11 kecamatan ingin langsung mendengarkan ya tausiah ceramah dari dokter untuk memberikan semangat kepada kami. Silakan dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus kepada pimpinan kita di Kota Depok dan yang akan memimpin kita selanjutnya di Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Idris Abdus Somad Hafizahullah, dan juga sahabat kita Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartanto dan seluruh keluarga besar beliau, seluruh keluarga besar dari partai-partai pengusung, baik dari PKS, Partai Demokrat, P3, Partai Berkarya, para kiai, para ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, dan Habib Al-Walid, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, dan Bangga Bapak Haji Romai Rama, dan seluruh para relawan dan warga Depok yang inginnya beliau, Bapak Idris Abdul Somad, melanjutkan kepemimpinan di Kota Depok. Betul atau betul? Betul, insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya background saya terlihat ya, di situ ada menara, ada kubah masjid, ada bangunan, ada tulisan kantor. Mengapa begitu? Karena saya bersyukur pada Allah SWT, saya dulu pernah nyantri bareng dengan beliau Dr. Kiai Haji Idris Abdus Somad di Gontor. Jadi saya tahu persis ya, sejak yang masih kecilnya dulu bagaimana sampai tamat dari Gontor dan kemudian melanjutkan kuliah di Saudi Arabia. Ya. Kami terus berlanjutan dan sampai kemudian jadi dosen di pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian beliau menjadi wakil wali kota dan kemudian dari wali kota yang tadi luar biasa ya, penghargaan yang beliau dapatkan sangat-sangat banyak gitu. Bukan hanya tingkat kabupaten kota, tapi juga tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat nasional. Subhanallah. Nah ini pas banget gitu. Beliau dihadirkan dengan pasangan imam, jadi imam jadi pas, Idris imam gitu. Ya imam itu ayahnya mau di depan. Gitu. Kalau imam adanya di belakang namanya makmum. Nah, Idris imam ya layaknya beliau adalah memang menjadi pemimpin untuk Kota Depok, melanjutkan sebagai syukur kita melanjutkan apa yang sudah Allah karuniakan kepada beliau Kota Depok dengan penghargaan yang sangat banyak itu untuk kemudian bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang membawa manfaat yang lebih luas lagi bagi Kota Depok, bagi warga Depok, bagi Jawa Barat dan bagi Indonesia. Itulah syukur kita pada Allah SWT
hari ini dikumpulkan untuk kemudian sekaligus menyemangati kehadiran kita dan peran serta kita, serta kontribusi yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan segala kebaikan yang dulu sudah Allah hadirkan melalui Nabi besar Muhammad SAW, yang hari ini maulidnya kita peringati. Dan dalam konteks Indonesia bertemu juga dengan ada Hari Santri Nasional, ada Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan itu semuanya bergabung semuanya pada hari ini oleh Ustaz Idris Abdul Somad, oleh Pak Imam, oleh rekan-rekan tim ses gitu ya, untuk kemudian menghadirkan komitmen untuk membawa kepada kebaikan dan kemenangan bagi kota Depok, bagi warga Depok, bagi umat Islam di Depok, bagi umat beragama apapun di Depok, bagi Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan di depan tentang surah Al-Ahzab, ayat yang ke-21, ke-22, dan ke-23. Ayat-ayat yang kemudian menegaskan tentang bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah tauladan agung. Tauladan agung yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, kepada umat manusia, agar sukses menghadapi dan mengalahkan tantangan zaman, untuk kemudian bisa mewariskannya kepada generasi-generasi akan datang. Jelas sekali itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Ahzab yang biasanya memang hanya dibaca di ayat yang ke-21, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu sangat benar, pasti benar. Karena Rasulullah memang adalah tauladan agung kita. Tetapi akan semakin benar kalau dia kita baca sejak dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-27. Nampak betul bahwa Allah menghadirkan Rasulullah sebagai tauladan agung umat manusia itu adalah dalam hal yang terkait dengan kepemimpinan sosial, politik, kepemimpinan untuk mengatasi tantangan yang ada di masyarakat pada waktu itu, apakah yang namanya pengkhianatan dari dalam, apakah yang namanya penyebaran berita bohong, hoax bahasa kita sekarang, apakah namanya desas-desus, pecah belah, fitnah, yang begitu luar biasa dihembuskan, dan termasuk juga kemudian hadirnya tantangan dari luar yang ingin menghancurkan entitas, menghancurkan nama baik, gitu ya. Ingin kemudian supaya digusur, supaya kemudian Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa eksis dan tidak bisa melanjutkan menyebarkan agama Islam yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Karenanya namanya Al-Ahzab, yaitu kelompok-kelompok maupun dari luar kota Madinah. Mereka bersatu padu untuk kemudian menggusur Rasulullah, untuk kemudian menghilangkan Rasulullah, menghilangkan umat. Dan dalam kondisi yang amat sangat pelik, amat sangat mencekam, amat sangat menakutkan, mengkhawatirkan, lebih dahsyat daripada sekedar virus corona. Karena kalau virus corona, ya insya Allah harus diatasi, dan Pak Idris sudah mengatasinya, mencoba mengatasinya bersama dengan yang lain-lain tentu saja. Tapi tidak sampai kemudian menghabisi. Tapi kalau virusnya Al-Ahzab, fitnah yang luar biasa, datang dari luar, konspirasi luar dari dalam, luar dan dalam, itu kemudian dibiarkan berhasil, maka Rasulullah akan dihabisi, umat Islam dihabisi, Islam dihabisi, kita tidak mengenal Islam. Tentu itu amat sangat berbahaya. Karenanya Allah memberikan kepada kita sebuah penegasan tentang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anda semuanya memiliki keteladanan pada diri Rasulullah. Yang bila itu kita teladani, maka kita bisa mengatasi tantangan-tantangan zaman yang begitu dahsyat, yang sampai pada tingkat menghabisi eksistensi kita, membunuh kita semuanya, menghilangkan kita semuanya, memfitnah kita semuanya, mengadu domba kita semuanya, dan membuat kita semuanya menjadi tidak ada dan atau tidak berdaya, dan atau kemudian bahkan menjadi korban daripada fitnah. Dan betul lah, begitu kemudian para sahabat Rasulullah menjadikan beliau sebagai teladan di dalam bersikap, dalam beriman, di dalam berakidah, di dalam berjuang, di dalam bersatu padu, mengalahkan fitnah, mengalahkan adu domba, mengalahkan hoax, gitu ya. Maka Allah memberikan balasan secara langsung di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Jawabannya adalah langsung, yaitu hadirnya kemenangan bagi umat Islam, hadirnya kemenangan bagi siapapun yang meneladani Rasulullah SAW. Itulah karenanya hari-hari ini kita amat sangat
menyesalkan, sangat marah gitu ya dengan seorang pemimpin dari Prancis, Emmanuel Macron, yang bukannya menyelesaikan masalah penistaan terhadap Rasulullah SAW, tapi dengan dalih bahwa ini ada kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, maka dia justru memfasilitasi dan membela, dan kemudian terjadilah huru-hara yang sekarang berada di mana-mana. Saya hari ini banyak tulisan saya yang sudah beredar, saya menegaskan bahwa itu adalah sebuah kekerdilan di dalam berpikir, bersikap, dan mengurusi masalah kenegaraan. Rasulullah SAW yang justru memberikan keteladanan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Baik dalam kondisi yang kemudian mengatasi masalah maupun memenangkan satu jihad, bahkan pertarungan. Kita lihat bagaimana terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Ketika Rasulullah memenangkan, membebaskan Makkah, tidak terjadi yang namanya banjir darah, tidak terjadi yang namanya menghabisi orang-orang Mekah, yang tidak terjadi yang namanya kekejaman. Yang terjadi justru Rasulullah mengajarkan tentang idhabu antum tolako, Anda bebas, Anda tidak dihukum. Padahal orang-orang Mekah waktu itu, musyrikin Quraisy adalah mereka-mereka yang begitu luar biasa memusuhi Rasulullah, dan bahkan membuat sayembara untuk menghabisi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membalas mereka dengan menghabisi dan membunuh. Sementara Prancis dalam sejarah penjajahannya di Afrika Utara, pada saat bangsa Aljazair akan memperjuangkan kemerdekaannya dan dibantu oleh Bung Karno dari Indonesia, maka tidak kurang dari 1,5 juta bangsa Aljazair dihabisi, dibunuh oleh penjajah Prancis. Tidak kurang dari 400 ulama dihabisi oleh penjajah Prancis. Itu tidak pernah terjadi dalam konteks umat Islam yang kemudian tersebar di seluruh dunia. Tidak ada pembantaian, tidak ada. Nah, mengapa umat Islam tidak melakukan pembantaian sebagai dilakukan oleh penjajah Prancis misalnya? Karena mereka merujuk kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah tauladan agung mereka. Hadirnya mereka ada untuk menghadirkan rahmatan lil alamin, untuk menghadirkan khair ummah, membawa kepada pencerahan, membawa kepada kemerdekaan, bukan menghadirkan kelemahan dan kehancuran. Karenanya apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron dengan membiarkan terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah dengan alasan kebebasan berekspresi adalah sebuah perilaku yang tidak berbudaya, yang tidak beradab, dan tidak menghadirkan kepemimpinan yang negarawan. Apalagi dalam konteks Eropa dan Amerika sekalipun, pengadilan HAM di Eropa yang berpusat di Strasbourg di Perancis sudah pernah menyidangkan satu kasus di mana Rasulullah difitnah, Nabi Muhammad difitnah, kata-kata yang dengan alasan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, untuk agar si penjahat ini dibebaskan. Tapi pengadilan HAM di Strasbourg di Prancis justru menghukum dan tidak mengabulkan permintaan mereka dibebaskan karena menista Rasulullah dengan kata-kata semacam itu tidak lagi termasuk dalam kebebasan berekspresi. Itu sudah melampaui batas, dan bahkan oleh Dewan HAM PBB dinyatakan bahwa melakukan pelecehan dan penghinaan kepada agama dan tokoh agama adalah justru bentuk dari pelanggaran HAM. Karena mestinya Macron dan pimpinan barat di dunia meniru Rasulullah. Dan dalam kemenangannya, beliau tidak justru menghadirkan represi, tidak menghadirkan persekusi, tidak menghadirkan kedoliman, tidak mengembangkan adanya sikap-sikap yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memaksa. Tapi Rasulullah menghadirkan sikap kenegarawan yang luar biasa. Idhabu antum tulaqo, Anda bebas selama Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Inilah salah satu makna daripada keteladanan yang harus kita ambil dan kita kembang luaskan ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam semangat memperingati sekaligus ada Hari Santri, karena para santri seperti tokoh Pak Dr. Idris Abdul Samad maupun Sumpah Pemuda seperti Insinyur Imam yang tamatan UI, ini luar biasa ini. Ya, alumninya calon wali kotanya tamatan UI, dan UI adalah di Depok begitu ya. Kemudian calon wali kotanya adalah seorang kiai, seorang santri, pernah jadi pimpinan juga di MUI di Depok gitu ya, warga Betawi di tempatnya sendiri gitu. Ini satu gabungan yang sangat luar biasa. Sekaligus memperingati ada Hari Santri, ada Maulid, ada Sumpah Pemuda,
dan kita menyongsong untuk kemenangan-kemenangan ini, menghadiri Rasulullah untuk menghadirkan pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang akan bisa terus mengisi cita-cita kepahlawanan, cita-citanya para santri yang dulu disampaikan oleh Hadratus Syekh dan kemudian bisa menghadirkan pahlawan yang melanjutkan pembangunan Kota Depok. Begitu banyak yang telah beliau hadirkan tadi melalui begitu banyak penghargaan, tapi tentu saja masih banyak lagi yang harus dilanjutkan, masih banyak lagi yang dikerjakan. Karenanya penting betul untuk ini bisa dilanjutkan. Kalau hari ini kemudian Pak Desa Somad dan PKS ya dan kawan-kawan yang tim ses menyelenggarakan peringatan Maulid, ini sekali lagi memberikan satu bukti bahwa PKS dan Pak Desa Somad adalah ahlu sunnah wal jamaah juga, adalah pencinta Rasulullah SAW, adalah mereka-mereka yang berada dalam posisi di mana apa yang difitnahkan seolah-olah ini adalah anti Maulid, ini adalah Wahabi dan lain sebagainya, semuanya hanya fitnah. Semuanya adalah fitnah yang tidak dibenarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pastinya bertentangan dengan ahlul fitnah wal furqah. Karenanya peristiwa hari ini menegaskan kembali bahwa memang sudah sewajarnya bila seorang santri yang Kiai Haji Dr. Idris Abdul Somad yang pencinta Rasulullah yang memperingati Maulid Ahlus Sunnah wal Jamaah berbarengan dengan Pak Imam yang insinyur yang alumni UI, mereka kemudian diberi kesempatan untuk melanjutkan membangun Depok, untuk melanjutkan segala kebaikan seperti yang dulu Rasulullah telah contohkan, menghadirkan kepeloporan daripada para pemuda, kepeloporan daripada para santri, yang kemudian digabungkan akan menghadirkan kepahlawanan yang amat sangat kita dambakan. Kita mendoakan dan kita mendukung untuk sukses, Pak Imam bisa sukses, mengajarkan kembali memerlukan kebersamaan. Karenanya sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian maksimalkan usaha, masing-masingnya maksimalkan usaha untuk kemudian bisa melanjutkan keberkahan ini, kemenangan ini, bagaimana yang telah Rasulullah anjurkan bahwa siapapun yang kemudian berjuang dan membantu perjuangan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang dan orang yang kemudian dimenangkan dalam perjuangan. Rasulullah menyampaikan, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dan barakah daripada kemenangan pimpinan-pimpinan yang baik, yang kiai, yang santri, yang profesional, yang menghadirkan barakah. Mudah-mudahan dengan cara itu maka Depok akan menjadi lebih baik dan lebih baik dalam waktu yang terus berkelanjutan, dan dengan cara itu kita mendapatkan barakah dan pahala juga dari kemenangan yang akan Allah berikan. Selamat melanjutkan kegiatan ini, selamat menanti dan menyongsong kemenangan tanggal 9 Desember nanti. Jangan dimubadirkan kemenangan kesempatan yang telah diberikan Undang-Undang Dasar, jangan dimubadirkan kesempatan yang diberikan Undang-Undang Dasar agar rakyat memilih pemimpinnya. Pergunakan secara maksimal, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, ajak kenalannya, dan pastikan juga nanti pada waktu pemilihan jangan ada yang dimanipulasi, jangan ada yang kemudian masuk angin karena money politik dan lain sebagainya. Pastikan karunia Allah yang bernama calon wali kota Pak Dr. Idris dan Pak Insinyur Imam ini akan betul-betul bisa mewakili dan memenangkan perjuangan di Kota Depok. Barakallahu fikum jami'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hidayat. Semoga selalu sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.